Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Bangsa Kanaan adalah penyembah dewa-dewa yang asing di mata orang Israel. Orang Kanaan berfokus pada pemujaan orang mati lewat ilah-ilah keluarga. Mereka menyembah dewa-dewa bangsa kafir seperti Baal, El, Asyera, dan Astarte. Inilah yang disebut dengan sekte kesuburan, di mana dewa atau dewinya adalah dewa-dewi atas tumbuh-tumbuhan atau yang mendatangkan panen. Mereka memberikan persembahan gandum dan buah untuk menyenangkan hati dewa-dewi mereka itu. Bahkan perbaktian mereka mencakup pengorbanan manusia, termasuk mengorbankan anak-anak. Jika ada seseorang yang dianggap oleh orang Yahudi terbuang dari Allah dan tidak dapat dimenangkan dan diselamatkan, pastilah itu seorang Kanaan. Yesus memperagakan sikap antipati orang Yahudi ini ketika seorang wanita Kanaan datang memohon kepadanya untuk membebaskan anaknya dari kerasukan setan. Ini menarik. Oleh karena wanita ini nampaknya menyadari bahwa dewa-dewa yang dia sembah dan roh-roh orang mati yang dipujanya tidak sanggup melepaskan anaknya dari kuasa roh yang jahat. Dan dia datang meminta tolong kepada Yesus. Apakah dia sekedar coba-coba, hanya pelarian? Nampaknya ini adalah salah satu sebab mengapa Yesus melakukan hal yang tidak biasa dia lakukan. Apa sikap negatif yang Yesus tunjukkan kepada wanita Kanaan ini? Pertama, Yesus tidak menanggapi. Kedua, Yesus menegaskan penolakan dengan alasan diskriminasi. Tetapi wanita itu terus memohon. Di tahap ketiga, Yesus katakan tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Artinya Yesus menghina, menyamakan wanita itu dengan anjing, sesuai dengan konsep yang dimiliki oleh orang-orang Yahudi tentang orang Kanaan pada saat itu. Bayangkan saudara. Tetapi wanita itu tetap saja melanjutkan permohonannya. Dia katakan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Terbukti, permohonan wanita itu bukan sekedar pelarian. Ketika segala usaha pertolongan lain gagal, wanita itu menemukan dan yakin bahwa Yesuslah satu-satunya jawaban. Saudara, orang yang dianggap kafir ini ternyata memiliki iman yang lebih besar kepada Yesus bahkan daripada murid-muridnya sekalipun. Sehingga Yesus katakan, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Saudara, apakah kita memiliki iman yang besar seperti wanita Kanaan ini? Apabila keadaan nampaknya buruk, Tuhan nampaknya jauh, atau bahkan Tuhan nampaknya bersikap buruk kepada kita, apakah kita akan tetap beriman penuh dan bahkan semakin beriman kepadanya? Dan saudara, apabila kita bertemu dengan orang yang dikenal kafir, bersikap prejudis tidak akan membawa kebaikan sama sekali. Sikap yang keras, kasar, kritis, sinis, merendahkan, dan yang tidak bersahabat hanya akan membuat orang menjauh dari kita. Sebaliknya, sikap positif dan kepercayaan kepada orang lain menarik mereka. Itu akan menciptakan ikatan persahabatan yang tulus. Itu keren.